Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Sutendayani dari Ali Jenjang 2021. Malam ini saya akan membacakan sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia awal mulanya itu berasal dari bahasa daerah di Kepulauan Nusantara, yaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu sebagai pendahulu bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar perdagangan antar pedagang dari suku yang berbeda di Nusantara. Nah, bahasa Melayu merupakan akar dari bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Melayu berlangsung sejak lama Kerajaan Sriwijaya yang berbasis di Sumatera bagian selatan dan berjaya antara abad ke-7 hingga 11 Masehi. Nah, pada masa Kerajaan Sriwijaya ini, bahasa Melayu menyerap banyak kata serapan dari bahasa Sangsekerta sebagai pengaruh dari kebudayaan India dan agama Hindu dan agama Buddha yang berdominan pada masa ini. Pada masa Kesultanan Melaka yang berdiri pada 1400 hingga 1511, penggunaan bahasa Melayu meningkat. Selain sebagai bahasa perdagangan, juga digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyebaran agama Islam. Pada masa ini, kata serapan dari bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Melayu. Setelah datangnya penjajah Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar dalam administrasi penjajahan dan penyerapan dan penyebaran agama Kristen. Dalam masa ini, bahasa Melayu menyerap kata serapan dari bahasa Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Nah, secara tidak langsung, bahasa Melayu juga banyak menyerap kata dari bahasa Yunani dan Latin dari bahasa Eropa tadi. Keberadaan bahasa Melayu sendiri sudah menyebar mulai dari pesisir tenggara Pulau Sumatera sebagai wilayah Kerajaan Sriwijaya yang menguasai perdagangan waktu itu, hingga di Kerajaan Melayu yang berada di wilayah Provinsi Jambi. Bahasa Melayu dinilai sebagai bahasa yang sederhana dan fleksibel, serta bisa diterima masyarakat sekitar, yaitu suku Jawa dan Sunda, serta suku-suku yang lainnya. Pada masa Kongres Pemuda ke-1 tahun 1926, bahasa Melayu diwacanakan untuk dikembangkan sebagai bahasa dan sastra Indonesia. Pada Kongres Pemuda kedua tahun 1928 atau lebih dikenal sebagai Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia dijadikan bahasa persatuan. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Bersamaan dengan mulai berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Nah, dari penjelasan tadi itu dapat diuraikan penyebaran bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Itu proses penyebarannya dan perkenalan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia tidak berlangsung dalam waktu singkat, tapi berlangsung cukup lama. Berbagai macam cara dilakukan oleh kaum pemuda dalam memperkenalkan keberadaan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia saat itu. Ada pengusaha-usaha
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.